tebus dengan darah kudusnya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Dalam namanya ku telah diangkatnya, agar hidupku kudus dan tak bercela, dan di dalam kasih-Nya yang tak terkira, aku dijadikannya anak Bapaknya. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Selamat pagi Romo Mahar dan teman-teman yang di Indonesia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy dan kita ketemu lagi di acara Ignatian Spiritual Exercise. Kita akan lanjut lagi latihan rohani kita yang dibimbing oleh Romo Makarius Maharsono Probo SY. Dan untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin baru bergabung, tema besar latihan rohani kita adalah ketika dua orang bersama. Dan di sini kita dibimbing oleh Romo Mahar untuk merenungkan makna perkawinan dengan cara latihan rohani. Hari ini kita akan masuk ke sesi kelima dari total 7 sesi latihan rohani kita. Judul untuk sesi malam ini adalah tantangan dan cobaan. Inspirasinya diambil dari kitab Ayub. Dinamika pengajaran kita seperti biasa, Romo akan memberi bimbingan, lalu nanti ada kesempatan untuk tanya jawab dan sharing. Kita akan merekam seluruh sharing, seluruh sesi hari ini, termasuk sharing dan tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang berkeberatan untuk pertanyaan atau sharingnya direcord, silakan info ke saya sebelum sharing, atau bisa juga hubungin salah satu pengurus untuk minta di-delete setelah acara kita ini selesai. Nanti kita akan delete bagian tersebut sebelum kita upload ke YouTube. Mari kita mulai sesi kita. Romo minta tolong buka dengan doa, lalu masuk ke bimbingan. Terima kasih Romo. Terima Silakan, kasih. Romo. Saya minta izin sebentar mencolokkan power. Oke, baik Romo. Dan bagi teman-teman yang nanti mau bertanya, bisa langsung tanya atau bisa juga tulis di chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Sambil menunggu Romo, untuk teman-teman yang mau melihat rekaman sesi-sesi yang sebelumnya, Anda bisa lihat di YouTube channelnya WKICU. Di situ sudah diupload semuanya dengan lengkap. Di sebelumnya, yaitu sesi keempat, Romo mengajarkan kita untuk jalan salib di rumah. Mengenang pengorbanan-pengorbanan kita di ruang-ruangan di rumah kita. Menarik sekali. Lalu dihubungkan ke Ekaristi. Di sesi ketiga, Romo Mahar mengajak kita untuk judulnya maaf. Judulnya penyesalan dan maaf. Romo Mahar juga mengajarkan retret yang unik dengan cara menyalurkan kasih waktu kita melakukan aktivitas. Di sesi 2, Romo Mahar mengajarkan kita meditasi memberikan berkat buat orang-orang yang kita cintai. Silakan dilihat dan dipraktekkan. Itu benar-benar memberkati.
Mayo sambil menunggu atau saya update aja pengumuman untuk itu ya Mayo? Iya, bisa juga. Gitu ya. Silakan, Lucy. Iya. Tia mau tayangkan pengumumannya? Jadi teman-teman, oke, ini pertama adalah pesan sponsor. Bagi yang mau berbagi berkat untuk mensupport WKICU, Anda bisa mengirimkannya dalam bentuk cek payable to WKICU dikirim ke Marcella Raharjo. Atau bisa juga Anda Zelle ke jovara3@gmail.com, diberi catatan IC. Terima kasih banyak kepada yang selama ini setia untuk membagi berkat. Kemudian kita akan lanjutkan Iman yang Berpikir, seri yang ini pada hari Minggu jam 5 sore seperti biasa. Silakan join, dibimbing oleh Romo Thomas, dan hari Minggu tanggal 7 November nanti topik yang dibawakan adalah peran akal budi dalam hidup. Seperti biasa jam 5 sore ya. Dan kemudian minggu depan kita akan melanjutkan sesi 6 dari Ignatian Spiritual Exercise kita bersama Romo Mahar. Kamis tanggal 11 November pada jam yang sama, dan topik untuk minggu depan adalah pelayanan bersama. Inspirasinya diambil dari kitab Keluaran. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak Tia. Dan kita masih menunggu Romo Mahar. Mayo, sudah ada program berikutnya setelah sesi yang ini berakhir, Mayo? Sudah ada program berikutnya, saya lupa Tapi sudah ya? tema besarnya apa, tapi akan dibawakan oleh Romo Effendi. Oh, oke. Oke, teman-teman, berarti kita ketemu Romo Effendi lagi ya nanti setelah. Nah, itu Romo Mahar udah bisa. Nah, oke, Romo Mahar, silakan. Masih mute, Mak Romo. Unmute dulu, Mo. Terima kasih atas kesabarannya. Terima kasih atas kesediaan menanggung penderitaan saya. No problem, Mo. Silakan Romo buka dulu dengan doa pembuka, Mo. Oke, mari kita doa pendek. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, sungguh tidak mudah bagi kami untuk memahami caramu memurnikan jiwa, cinta, dan hidup kami agar semakin dekat dengan Engkau. Engkau memberikan pada kami Ayub yang membantu kami merefleksikan saat-saat perjalanan dan sejarah hidup kami dalam ziarah batin kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Maka berkatilah saudara dari kami, warga Katolik Indonesia di California Utara ini, yang sedang bersama-sama berziarah untuk melangkah semakin dekat dengan Engkau. Tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu agar makin melihat rahmat-rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami, serta kami mempunyai kekuatan-kekuatan untuk melangkah terus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi. Dan saya pertama-tama wajib menyampaikan catatan ini kepada teman-teman semua, bahwa bahan refleksi kita tentang pencobaan dan tantangan dan cobaan, secara khusus belajar dari kisah Ayub, adalah yang paling sulit untuk sulit untuk
menyampaikan. Ada banyak kesulitan yang saya alami, dan ternyata kesulitan saya adalah kesulitan banyak orang juga ketika merefleksikan sebetulnya apa yang Tuhan wahyukan sekaligus apa yang terjadi pada alamiah cara berpikir kita dan cara kita menjalani pandangan-pandangan kita sendiri. Maka yang kedua, bersyukur. Bersyukur bahwa dengan membaca kisah Ayub, kita mendapat bantuan untuk memahami Yesus makin mendalam, tapi juga to the point kita berhadapan dengan cermin hidup kita sendiri dan dikuatkan dalam menanggapi apa yang kita sebut pandangan hidup kita, apa yang kita sebut dengan pencobaan, apa yang kita sebut dengan kehendak, kemauan hidup kita itu seperti apa, sekaligus dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Maka catatan ini mengajak saya untuk menyampaikan pada saudara-saudari semua, Tuhan itu luar biasa, tetapi kita tidak paham. Tuhan itu luar biasa, tetapi kita tidak, sangat sulit untuk melihatnya, dan ternyata kita itu masih mempunyai frame of reference yang banyak kali kita pertahankan, tetapi yang berbeda dengan frames of reference Allah yang mau diterapkan atau yang mau diajak pada kita. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya temukan dalam kisah Ayub dengan tema ini. Maka terima kasih atas tantangan ini. Lalu bagaimana kita bisa pada sesi hari ini mencari jalan agar apa yang terjadi dengan pencobaan, godaan, tantangan, penderitaan, dan iman itu bisa konkret, bisa kita jalani makin hari makin membahagiakan. Ini PR yang sangat berat. Saya ingin melangkah dengan apa yang dialami oleh Ayub sebagai sebuah kenyataan berhadapan dengan mencintai Allah itu diajak untuk tanpa pamrih. Ini yang sangat sulit. Jadi mencintai Allah yang tanpa pamrih itu bagaimana? Kalau kita lihat kisah Ayub, itu orangnya luar biasa. Luar biasa. Nggak. Ayat pertama, bab 1 ayat 1 dulu ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi orang yang memang luar biasa. Dalam ayat ke-8, dalam wawancara antara iblis dengan Allah, Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kualitas Ayub itu diakui oleh manusia pada ayat 1, dan diakui oleh Allah pada ayat 8. Ini pengakuan yang luar biasa. Orang yang jujur, saleh, takut Allah, dan menjauhi kejahatan. Nanti kualitas yang berikutnya akan tertampilkan Ayub yang tidak mengutuk Tuhan.
padahal diminta oleh orang-orang lain, baik istrinya maupun teman-temannya, untuk mengutuk Tuhan, tetapi Ayub tidak menjalankannya. Nah, orang seperti ini menjadi bantuan bagi kita untuk mengenali cara hidup kita, bagaimana mencintai Allah tanpa pamrih. Saya juga kaget, ternyata saya juga masih punya pamrih. Saya akui, oh iya ya, aku masih takut, aku masih memikirkan ini. Kalau ini terjadi begini, aku bagaimana? Oke. Maka dalam seluruh proses yang kita baca dalam kisah Ayub, kita akan menemukan itu. Bagaimana mencintai Allah tanpa pamrih, dan itu adalah perjuangan yang luar biasa, tetapi itulah cara Allah memurnikan jiwa orang-orang yang dicintainya. Jadi agak absurd memang. Orang yang di hadapan manusia dan di hadapan Allah tidak ada cacat celanya, kok menderita. Nah, yang kedua, bagaimana Ayub dan orang lain memandang penderitaan. Orang lain yang dimaksud di sini adalah Ayub sendiri, istrinya, teman-temannya, 3 teman itu, dan bahkan iblis. Mereka berpikir bahwa Ayub kalau punya penderitaan, tentu dia akan tidak mencintai Allah. Tentu akan mengutuk, akan protes pada Allah. Iblis misalnya berargumen, Ayub itu bisa mencintai Allah seperti itu karena Allah sudah memberi banyak berkah. Kekayaannya luar biasa, atau berapa unta, anak-anaknya sukses, itu setiap hari pesta dan segala macam. Jadi dari segi kekayaan sudah luar biasa, kesejahteraan luar biasa, dan apa yang dia kerjakan berhasil. Maka iblis berargumen, orang seperti Ayub itu bisa mencintai Allah begitu salehnya, ya karena dia mendapat banyak berkah dari Tuhan. Coba kalau berkahnya dikurangi atau dihilangkan atau kerannya di stop, apakah dia masih akan mencintai Allah? Dan itu cara iblis untuk menguji Ayub. Dan ternyata pada ujian pertama Ayub lulus super cum laude, summa cum laude gitu ya. Karena diuji dengan kehilangan apapun, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kekayaannya, Ayub tetap tidak mengutuk Tuhan dan terpujilah Tuhan. Maka lulus, hebat gitu ya. Nah, bagaimana orang lain memandang hidup Ayub? Istrinya mengatakan, kalau kamu itu menderita, ya kamu orang saleh kok menderita, berarti yang salah itu Tuhan. Wong orang saleh kok menderita. Jadi Tuhan itu kejam. Maka silahkan protes, silahkan mengutuk pada Tuhan, teriaklah pada Tuhan. Itu cara memandang istrinya mengenai penderitaan. Jadi kalau ada penderitaan terjadi pada orang saleh, berarti Allah itu kejam. Itu cara pandang istrinya. Maka silahkan protes pada Tuhan. Sementara ketiga temannya itu melihat Ayub, tidak mungkin kamu itu benar. Kamu mesti ada kesalahan, mesti ada dosa, mesti ada ketidakberesan. Dalam sejarah, dalam kitab suci, dalam seluruh kehidupan, argumentasi 3 teman itu,
orang itu menderita karena dosa. Jadi yang menyebabkan dosa itu adalah yang menyebabkan penderitaan itu adalah dosa. Kamu menderita berarti kamu berdosa. Hanya kamu tidak mengakui. Hanya kamu tidak melihatnya. Coba dilihat baik-baik dosamu apa. Tetapi argumen ketiga teman itu tidak berjalan karena ternyata dalam hidup Ayub memang tidak ditemukan kesalahan, dosa yang setimpal dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Nah, di sini mulai argumen besar sekali. Bagaimana mungkin orang saleh, orang benar tidak berdosa, kok menderita dan menderitanya luar biasa? Bagaimana mungkin Allah membiarkan orang seperti Ayub menderita? Dan menderitanya habis-habisan. Maka tentu ada yang salah di sana. Orang selalu argumen-argumen itu mencoba mencari, mesti ada sesuatu yang salah. Maka Ayub pun ditantang oleh situasi seperti itu, lalu juga seperti menantang Allah. Ayo kita kalau gitu bikin pengadilan. Siapa yang terbukti bersalah? Saya atau Tuhan? Nah, pengalaman seperti ini juga bisa terjadi pada kita. Kita dalam banyak hal akan menyetujui bahwa kita menderita itu karena dosa. Dan itu sangat biasa terjadi. Kita menderita karena kita berdosa. Lalu kita bisa paham. Tapi yang belum bisa dipahami adalah kalau kita tidak bersalah, kalau kita tidak berdosa, kok kita menderita? Nah, ini yang belum mudah dipahami. Yang sebelum saya mau melanjutkan bagaimana Allah berargumen, saya ingin mengajak teman-teman, saudara-saudari untuk sedikit mendengarkan lagu ini. Teksnya ada. Lagu ini sebetulnya ditulis oleh Andrew Peterson, tetapi lalu dinyanyikan oleh orang lain. Hanya saya ambil ini untuk membantu apa yang dalam kitab suci, apa yang dialami oleh para kudus, apa yang dialami oleh para bapa padang gurun, juga yang dialami oleh Yesus, itu yang oleh Ignatius disebut kesenyapan Allah. Seolah-olah Allah tidak hadir, dan ketidakhadiran Allah itulah yang membuat kita gelap gulita. Dalam gelap-gelap seperti itu, the dark night of the soul, kalau Yohanes salib, lalu ya kita mempunyai pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi kita bisa mengenali pikiran-pikiran kita sendiri, tetapi menjadi lebih penting bagaimana kita bisa mengenali pikiran Allah ketika Allah itu tidak hadir atau dalam senyap. Oke, kita dengarkan. Agem mungkin bisa membantu untuk menayangkannya, silahkan. It's enough to make him wonder if he's ever been sane. When he's pleading for comfort,
from thy staff and thy rod. In the heavens only answer is the silence of God. It'll shake a man's timbers when he loses his heart, when he has to remember what broke him apart. And this yoke may be easy, but this burden is not. When the crying fields are frozen by the silence of God. And if a man has got to listen to the voices of the mob, reeling in the throes of all the happiness they've got, when they tell you all the troubles have been nailed up to that cross, what about the times when even followers get lost? There's a statue of Jesus on a monastery knoll in the hills of Kentucky, quiet and cold, and he's kneeling in the garden as silent as a stone, and all his friends are sleeping and he's weeping all alone. And the man of all sorrows, he never forgot what sorrow is carried by the hearts that he bought. So when the questions dissolve into the silence of God, the aching may remain, but the breaking does not. The aching may remain, but the breaking does not. Holy lonesome echo of the silence of God. Terima kasih untuk kesempatan, barangkali sekedar bantuan aja. Ada macam-macam hal ketika kita berhadapan dengan ketidakhadiran, ketika kita berhadapan atau dimasukkan dalam kesenyapan Allah. Dan itu juga yang dialami hampir seluruh orang-orang yang berziarah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mother Teresa itu mengalami kekeringan yang luar biasa, yang tidak paham ini Tuhan itu mau apa sih gitu ya. Ada orang yang diberi stigma seperti Padre Pio, dan ketika itu terjadi penderitaannya, sakitnya bukan main. Semua bukan karena salah, bukan karena dosa mereka, tapi ada sesuatu. Nah, sesuatu apa? Ini yang saya kira perlu kita temukan sendiri-sendiri ya. Saya tidak boleh istilahnya itu, kalau saya makan jeruk sudah saya kunyah lalu saya berikan kepada Anda, itu kan kurang ajar itu ya. Nah, justru kalau saya punya jeruk ya silahkan Anda yang makan, bukan saya mengunyahnya lalu Anda yang makan. Enggak. Jadi saya kira mengalami sendiri itu menjadi lebih penting. Nah, latihannya pendek begini. Saya ajak untuk latihan saat ini adalah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau Anda sedang berada dengan pasangan Anda, misalnya yang lagi persiapan nikah misalnya untuk makin memahami, atau yang sudah menikah untuk semakin mencoba semakin menguatkan apa yang
Anda alami masing-masing. Jadi kalau Anda berdua dengan pasangan Anda, silahkan tangan Anda berdua saling berpegangan, duduk berhadapan-hadapan, lalu hanya diam saja selama sekitar 7 menit, diam saja dan merasakan tangan-tangan yang di dalam tangan Anda itu, tangan pasangan Anda, dan mencoba memandang, mengenali godaan, penderitaan, pencobaan pasangan Anda. Bentar, apakah message yang pertama ini tertangkap? Sebelum saya lanjut untuk kemungkinan kedua, seandainya ada yang memilih cara pertama, Anda duduk bersama dengan pasangan Anda, saling berpegangan, diam saja, lalu mencoba mengenali godaan, pencobaan, penderitaan pasangan Anda tanpa berkata apa-apa. Oke, ada pertanyaan untuk kemungkinan pertama? Cukup mengerti, Mo. Pasangan kita ya, bukan kita. Iya, ya, itu. Baik, kalau Anda sendiri, karena mungkin pasangan sedang kerja atau sedang nonton TV atau sedang berdoa yang lain, atau pokoknya kalau Anda sendiri tanpa pasangan, usul saya begini, latihannya adalah Anda mencari tempat yang rileks, entah duduk, entah terlentang, di mana saja terserah. Memakai sedikit imajinasi, Anda sedang berhadapan dengan Yesus tersalib. Anda berhadapan dengan Yesus disalib. Nah, ini yang beda dengan kebanyakan dilakukan orang. Biasanya orang lalu memandang Yesus disalib. Yang kita lakukan sebaliknya sekarang. Kita merelakan diri agar Yesus yang disalib itu memandang kita. Kita merelakan diri, Yesus memandang, mengenali penderitaanku, godaan-godaanku, pencobaan-pencobaanku, dan seluruh kenyataan diriku. Kita hanya membiarkan, dalam arti merelakan Yesus disalib itu memandang dan mengenali kita. Karena banyak orang menghadap Yesus tapi menyembunyikan ini ya. Kita omong yang satu, kita menutupi yang lain. Nah, sekarang latihannya adalah biarin Yesus tahu semuanya apa yang ada di dalam jiwaku. Ini message-nya apakah tertangkap jelas? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Jelas ya? Gampang sekali kok. Jadi kita tidak melihat Yesus disalib, tetapi Yesus yang disalib itu kita relakan, kita biarkan, kita undang untuk melihat diri kita apa adanya. Naked before the Lord. Itu saja. Lalu setelah beberapa saat membiarkan Tuhan melihat kita, ditutup dengan doa pendek seperti wawancara. Anda mau mengatakan apa pada Tuhan, silahkan disampaikan. Kita beri waktu sekarang ambil waktu sekitar 8 menit, oke? Baik, Romo. Iya, sekarang jam 10.41 ya untuk saya di sini. Di situ jam 8.41 di 8.41 Amerika. ya. Oke, 10.41. Oke, jadi nanti kita sampai 49 atau 50. Begitu, silahkan menemukan tempat dan membiarkan
Tuhan melihat penderitaan, godaan, dan kenyataan kita. Oke? Silahkan. Ya.
Baik, teman-teman sudah hadir kembali. Terima kasih. Sebelum lanjut, izinkan saya memberi catatan. Ini berlaku untuk semua sebagai kode etik itu ya, semacam rule of the game. Karena ini sangat personal, kalau nanti ada yang sharing ini kita terima sebagai rahasia yang perlu sangat dihormati. Maka sharing seseorang tidak diperkenankan untuk dibicarakan kepada orang lain. Jadi misalnya Hans sharing di sini, terus saya ketemu teman saya, oh tadi itu Hans itu mengalami seperti ini. No, tidak. Kita terima kasih bahwa dia sudah sharing, stop. Begitu. Lucy sharing begini, lalu kita ketemu teman dia, Lucy itu pernah mengalami seperti ini. Enggak. Jadi salah satu kedewasaan pengolahan iman kita bersama, kita perlu untuk secara ketat tidak menyampaikan pengalaman rohani orang lain kepada orang lain lagi. Apakah cara ini bisa diterima? Kalau iya, nanti kita bisa lanjut supaya ini pengolahan gitu, karena ini latihan rohani gitu ya. Jadi latihan rohani bukan soal mendengarkan siapa omong, tetapi karena kita mengolah dan mungkin pengolahan kita itu juga bisa berguna bagi pengolahan orang lain lagi. Begitu? Ya, mau. Diterima ya? Iya, ya. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, salah satu tema besar dalam iman adalah penderitaan. Dan kalau saya membuat latihan seperti ini tadi, saya beberapa kali membuat latihan seperti ini tadi, saya juga sadar saya mempunyai semacam frame tertentu yang ternyata tidak cocok dengan frame-nya Tuhan. Maka ketika saya berhadapan dengan kesulitan sehubungan dengan frame saya, kok ini nggak jalan, kok ini banyak masalah, kok ini terjadi ada yang, ya saya omong terus terang, misalnya ada yang memboikot, ada yang istilahnya menikam dari belakang dan semacam itu. Saya merasa, aku itu jujur, aku itu murni untuk umat, untuk orang lain, kok reaksinya ada seperti itu. Nah, ketika aku mengalami seperti itu, seolah-olah aku mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan memberi saya seperti itu? Kenapa? Aku kan sudah mencoba sebaik-baiknya, ya, dan segala macam itu. Jadi juga ada semacam kecenderungan sangat manusiawi kita untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain lebih cepat, gitu, biasanya gitu ya. Menyalahkan orang lain lebih cepat atau menyalahkan diri sendiri. Tetapi dengan cara itu ternyata kita tidak menemukan proses pemurnian cinta kita kepada Tuhan. Nah, dengan kisah Ayub, justru sebetulnya yang dikehendaki dialami oleh kita para pembacanya itu supaya mengalami dengan berhadapan dengan penderitaan kita sendiri, godaan-godaan kita sendiri, kemacetan-kemacetan tertentu, the silence of God, lalu terjadi pemurnian cinta kita kepada Tuhan. Bahwa entah dalam kalau orang yang menikah, baik dalam untung maupun malang, dalam sehat maupun sakit, tetap mencintai dan menghormati pasangannya. Nah, ini
juga dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit, banyak berkah atau sekedar cukup, apakah kita bisa tetap mencintai dan menghormati Tuhan, sebagai master kita. Itu gagasan utama yang memang menjadi paling sulit untuk kita jalani. Tapi nanti saya akan melangkah ke sana sedikit. Nah, sebelum melangkah, saya kira bisa dilanjutkan dengan, kalau ada teman-teman mau sharing, bagaimana tangkapan Anda terhadap penderitaan Anda sendiri atau godaan-godaan Anda sendiri, atau kesulitan-kesulitan yang Anda sendiri, Anda menangkapnya, Tuhan itu melihat saya bagaimana, Tuhan melihatku bagaimana. Silahkan. Ini kesempatan yang luar biasa dan memang sangat sulit, maka perlu secara jernih mendengarkan pengalaman teman-teman kita. Mari. Oke. Saya dulu ya. Silakan. Saya yakin Julia. setiap orang punya Oke. penderitaannya sendiri ya. Ya. Oke, Bu, mari Tante. Kalau menurut saya, di mana kita mengalami suatu percobaan yang Tuhan kasih ke kita gitu ya. Pertamanya saya merasa di mana saya harus menderita, di situ saya harus menanggung salib, memikul salib Tuhan Yesus gitu. So anyway, di mana itu waktu saya mendapatkan musibah, saya tuh marah sama Tuhan, terus terang. Saya bilang, kenapa saya tuh apa yang saya bisa, istilahnya saya sakit, menderita untuk memikul salib Tuhan Yesus, saya terima gitu ya. Tetapi kenapa saya bilang waktu saya mendapatkan musibah itu waktu rumah saya tuh dirampok orang, semua barang habis. Yang 40 tahun saya kumpul uang sampai, maksudnya untuk hari tua, di mana semua barang-barang dari orang tua pun habis gitu. Nah, di situ saya merasa saya marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya kurang bagaimana gitu loh. Dengan kata lain. Itu waktu memang saya berasa marah sama Tuhan, saya marah semuanya sama siapapun, semua saya marah. Karena saya merasa kenapa kok ini terjadi gitu. And in another way, setelah saya marah, ya saya minta maaf kembali sama Tuhan gitu. Tapi ya lawang manusia, ya mau. Dimana kalau saya ingat lagi, itu dada saya sakitnya setengah mati, sampai nggak bisa napas gitu. Jadi itu waktu saya betul-betul merasa kecewa. Mungkin kecewa saya macam-macam lah. Bukan karena kecewa sama Tuhan juga. Jadi tapi at the end, maksudnya at the end gitu loh. Karena jadi saya merasa sakit batin gitu loh. Karena jasa jerih payah selama 40 tahun itu habis begitu saja. Saya bilang sama Tuhan, kalau dengan cara begini saya nggak terima. Lebih baik saya kasih orang, and then orang yang butuh itu saya lebih menerima gitu. Tapi
anyway, 6 bulan telah berlalu. Ya, itu kebetulan ya eh, ada satu romo dari Indonesia yang dimana dia tuh paroki dari takcik saya, kakak saya di Indonesia. Dan saya sebetulnya ketemu itu romo itu maksudnya supaya karena saya juga kan menderita banyak sekali, udah puluhan tahun gitu loh. Tapi rupanya romo ini dia tahu penderitaan saya tuh batin saya yang menderita gitu loh, nggak bisa terima gitu. Nah setelah didoakan, and then setelah itu ya saya doa sama Tuhan. Saya bilang saya mau minta supaya saya bisa dikasih kedamaian setelah kejadian itu. Dan ya tetap masih untungnya itu saya masih terima Tuhan gitu loh. Kalau saya marah ya saya minta ampun atas saya telah menyakiti hati Tuhan gitu. Tapi dalam hal ini memang nggak gampang gitu ya. Sampai 6 bulan setelah saya tuh didoakan, akhirnya istilahnya sakit batin saya itu akhirnya terlepaskan gitu. Dan setelah itu ya saya agak bisa menerima, dan bukan agak aja, saya bisa menerima gitu. Walaupun sebetulnya itu tadinya tuh betul-betul saya tuh nggak bisa terima sama sekali gitu. Dan setelah Baik. didoakan itu akhirnya saya bisa menerima, and ya saya merasa Tuhan memang masih tetap melindungi saya gitu. In another way ya istilahnya kalau seandainya saya ada di rumah ya saya enggak tahu bagaimana gitu jadinya gitu. Terima So kasih, Tante. Boleh maaf saya potong dikit hanya belum supaya apakah ada perubahan cara Tante mencintai Tuhan sesudah peristiwa ini? oh ya yes. Setelah itu akhirnya ya saya merasa Tuhan itu begitu sayang kepada saya gitu. Saya merasa setelah Terima kejadian kasih, itu Tante. ya saya bisa flashback gitulah. Dengan kata lain, oh mungkin ini Tuhan nyuruh saya ini begini, kenapa ini terjadi begini? Karena Tuhan tuh maksudnya suruh saya ini begini gitu. Jadi saya bisa bisa mencintai Tuhan bisa lebih dari sebelumnya gitu. Terima kasih, Tante. Iya. Ya. Terima kasih banyak sekali atas sharingnya yang luar biasa. Ada perubahan dalam cara mencintai Tuhan akhirnya setelah lewat proses-proses gelap. Betul. Apakah ada yang lain yang berkenan untuk sharing bagaimana Tuhan melihat Anda dengan segala penderitaan dan proses itu, dan bagaimana lalu ada perubahan cara Anda mencintai Tuhan? Silahkan kalau ada lagi. Silakan kalau ada lagi langsung unmute dan sharing to the point ya Mo. Romo, Silakan. Ya, silakan. saya adalah seorang analis, jadi saya lagi menganalisa kisahnya Ayub. Kan Romo bilang kalau orang menderita itu kan ketiga temannya bilang, oh itu mungkin kamu harus meneliti diri, ada dosa gitu kan. Kalau memang Ayub nggak ada dosa, I think Tuhan itu ingin membuat Ayub sebagai seorang yang spesial sekali. Seperti Mother Teresa kan,
Sepertinya Mother Teresa bukan orang yang punya banyak salah gitu. Kalau di mata aku kan dia orang yang sangat saleh. Tapi dia begitu menderita kekeringan. Jadi kalau menurut aku hidupnya juga bukan hidup yang bergelimangan harta apa segala macam. Saya yakin Mother Teresa juga hidupnya susah ya. Begitu banyak dia berbelas kasih kepada orang dalam kekurangan hidupnya sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku Tuhan memberikan penderitaan itu kepada orang, bukannya memberikan, mengizinkan itu terjadi mungkin karena Tuhan melihat orang itu atau itu sebagai seorang yang luar biasa dan spesial. What do you think, Romo? Iya, ini salah satu poin yang akan kita masuki, betul. Ada sesuatu di sana. Mengapa Tuhan mengizinkan itu ya? Nah. Dan setiap orang dicintai Tuhan loh ya. Soalnya adalah itu. Iya, dicintai Ya. Tuhan akan membuat orang itu menjadi orang yang spesial dan luar biasa. Nah, luar biasa mana ya itu mungkin mesti digali sendiri. Ya. Terima kasih. Ini poin yang menarik. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih, Romo. Apakah ada yang lain yang ingin menyampaikan poin-poin yang menarik bagaimana Anda dicintai Tuhan? Tuhan melihat Anda dan melihat dengan seluruh kelemahan dan kekuatan dan cinta Anda, dan mungkin ada perubahan dengan penderitaan, dengan macam-macam cobaan, dan bagaimana Anda berubah cara mencintai, pemurnian cinta kepada Tuhan. Silakan Yoshiko. Yoshiko mau sharing mau? Ya, silakan. Hai Romo. Halo. Aduh Romo, this is another amazing practice yang nggak pernah aku alami. Tadi pas Romo bilang suruh melihat salib gitu, itu belum praktis aja air mata sudah automatically mengalir Romo. Ya, terus aku di depan tempat tidur itu kan ada salib. Waktu itu aku beli di Meksiko, Guadalupe, Black Jesus ya. Jadi salib itu konon bisa mengabsorb semua racun-racun gitu loh, Mo. Waktu itu ada ceritanya miracle gitu. But anyway, I kneel down di depan salib Yesus itu, dan ya air mata terus mengalir. Terus aku cuman liatin Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan mengizinkan Tuhan untuk mengenali aku lebih dalam lagi, walaupun aku tahu Tuhan sudah tahu semuanya, tapi aku bilang Tuhan, maksudnya masuklah ke dalam hatiku yang paling dalam gitu, lihatlah semua salib penderitaanku, semua my failures gitu, kegagalan atau salib kebodohan apapun itu yang aku pernah lakukan. Tapi aku lihat kembali ke Tuhan bahwa, oh ternyata penderitaan yang aku alami di dunia ini tuh sebenarnya nothing compared to penderitaan Tuhan gitu. Kayak Tuhan itu benar-benar menderita untuk kita semua sampai dia mati di kayu salib. Jadi di situ aku sadar bahwa, oh Yoshiko, penderitaanmu itu nothing, jadi jangan mengeluh gitu. Jadi Tuhan ini memberikan penderitaan untuk kamu, cobaan atau apapun itu, untuk menguatkan kamu. Kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih tahan banting gitu, Mo. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih atas penderitaanmu yang apa ya, dia benar-benar penderitaan yang luar biasa untuk kita semua. Jadi aku bilang sama Tuhan bahwa Tuhan juga ajarin aku untuk mau mencintai sesama dan mencintai Engkau lebih lagi,
tanpa pamrih. Karena saya melihat Tuhan itu sudah mencintai kita tanpa pamrih. Dia memberikan segalanya untuk kita dengan gratis gitu ya, Moyang. Tapi kadang kitanya aja yang lupa atau kurang bersyukur atau apa. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan ajari aku untuk bisa mencintai Engkau lebih lagi dan mencintai sesama tanpa melihat orang itu ada apanya tapi bisa menerima orang itu apa adanya gitu Mo, dan bisa mencintai dengan tulus. Jadi terima kasih sekali Romo, kita juga maksudnya jadi lebih lega gitu, dan saya berserah kepada Tuhan bahwa misalnya kita diberi penderitaan, aku akan berusaha sekuat tenaga to give myself, to try the best of myself untuk ya menanggulangi atau I don't know whatever I can do untuk menerima atau memanggul salib kehidupan ini. Tapi I try my best, but I will let God do the rest, and I believe and I trust Him 100% that He will help me and He will protect me and help me to become a better person and can love Him and others more. Thank you so much, Romo. Terima kasih Yoshiko, luar biasa. Dan ya, pamrih itu memang alamiah ada, tetapi lalu Tuhan itu juga punya cara untuk mengurangi, pelan-pelan mengurangi pamrih kita ya. Dan itu menguatkan. Sekali lagi Yoshiko, terima kasih ya. Baik, saya kira masih ada satu kesempatan lagi kalau ada yang mau sharing bagaimana Tuhan melihat penderitaan Anda ya, bukan Anda saja yang melihat penderitaan Tuhan, tapi coba ditemukan bagaimana Tuhan melihat penderitaan Anda, cobaan-cobaan Anda, gitu kan. Yo, silahkan. Ada? Silakan, satu lagi. Kalau tidak, saya tidak mencoba untuk merangkum, bukan itu maksud saya, tetapi sebagai ajaan untuk lanjut. Ada sesuatu logika yang berbeda, bukan dalam konteks menang-menangan antara Tuhan dengan Ayub, bukan konteks siapa yang lebih kuasa antara Tuhan dengan kita, tetapi dalam kisah Ayub justru kita juga menemukan bagaimana Tuhan membantu kita untuk menempatkan posisi kita sendiri sebagai manusia dan menerima posisi Tuhan sebagai Tuhan. Luther itu orang yang saya kagumi ketika dia mengatakan let God be God. Nah, dan itu penting untuk kita. Kita menerima Allah sebagai Allah dan menerima kenyataan kita sebagai manusia. Dan saya selalu menghubungkan, kalau ini catatan pribadi, saya selalu menghubungkannya dengan teks kitab Kejadian bab 1 dan bab 2 mengenai yang sudah saya sebut itu ya, kita itu gambar Allah, citra Allah. Nah, apa yang oleh Ayub menjadi menarik ketika berhadapan dengan Tuhan adalah apa yang dikatakan Tuhan dalam bab 38. Saya bacakan beberapa saja. Bab 38 ayat 4 sampai 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya?
ayat 11. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Jadi dalam kisah Ayub, kembali kepada kisah Genesis, kejadian, bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, itu yang mengatur, yang melihat dengan kasih. Nah, penting catatannya adalah Allah yang melihat dengan kasih. Nah, kalau saya umpamakan, mungkin tidak terlalu tepat, tapi ada semacam ini, dengan catatan, bukan fatalistik, tetapi sebagai gambaran saja. Allah itu punya rencana-rencana yang baik pada kita, juga termasuk dengan kelemahan kita. Dan kita diberi kebebasan untuk menjalankan apa yang ingin kita lakukan yang seturut dengan rencana Allah itu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa manusia itu sangat mudah masuk di dalam pikirannya sendiri. Jadi kalau misalnya Allah itu sebagai sutradara, kita jadi aktornya, lalu kita itu malah membuat skenario sendiri, gitu ya. Kita membuat lakon sendiri, gitu. Membuat drama sendiri, gitu. Bukan seriesnya Tuhan, gitu ya. Lalu ketika kita mentok, lalu baru kita nangis-nangis, gitu kan, atau protes. Gitu. Tapi kurang lebih seperti itu, bahwa Allah itu dengan segala kasih, dengan segala kekuatan, dengan segala apa yang melihat seluruhnya itu mempunyai planning untuk kita. Hanya karena kita tidak paham atau karena kita mempunyai game sendiri, mempunyai reference sendiri, mau menciptakan lakon sendiri atau drama sendiri, lalu kadang-kadang tidak match dengan skenario Tuhan. Dan sebetulnya ini yang menjadi penting bagi kita, bagaimana dalam seluruh perjalanan jiwa kita itu untuk mengenali dan kita pasrah dan kita happy dengan skenario Tuhan. Tetapi catatannya adalah ini bukan fatalistik. Lalu ya sudahlah kita pokoknya asal ikut aja, enggak. Tapi justru secara proaktif, bertanggung jawab, kita ambil bagian dalam skenario Tuhan. Dan ini betul-betul sulit. Bahkan seperti Yesus pun lalu mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada saat di mana gelap, the dark night of the soul itu benar. Tetapi itu pemurnian. Itu peristiwa iman yang sulit kita pahami. Nah, saya mau menyampaikan titik ini. Ketika kita dalam titik gelap seperti itu, ternyata memang kita tidak melihat apa-apa. Yang hanya bisa kita pahami adalah kita berharap ya Tuhan tidak menghancurkan kita. Ayub pun mengalami itu. Tuhan tidak menghancurkan kita. Bahkan Ayub mengharapkan Tuhan membuat dia mati saja deh. Gitu. Tapi Tuhan tidak. Nah, oke, jalan terus. Kapan itu titiknya menjadi terang, kita tidak tahu. Kesabaran ini yang luar biasa, yang sangat sulit dipahami manusia. Sangat sulit. Tetapi persis di situ. Persis di situ bahwa kita tidak paham dengan rencana Allah, tapi ya mari kita jalani itu. Bukan sesuatu yang sangat menggembirakan yang saya sampaikan, tetapi realistis. Saya ingin menyampaikan realitasnya seperti itu. Bukan janji-janji bahwa lalu kita akan beriman dengan terang benderang, enggak. Tapi kita akan juga suatu saat memasuki the dark night of the soul itu,
Hanya yang bisa kita pegang adalah bahwa Allah mencintai kita, Allah memurnikan cinta kita. Itu dulu yang ingin saya sampaikan. Apakah ada tanggapan, pertanyaan? Silahkan. Terima kasih Romo. Silakan kalau ada teman yang mau bertanya, tapi waktu kita sudah tidak banyak, jadi silakan Ya. disampaikan dengan to the point. Sambil menunggu, Romo, berarti Pengumuman. semua penderitaan Mo itu Ya. untuk pasti bermanfaat untuk memperbaiki cara kita mencintai Tuhan ya Mo? Sejauh kita mau memurnikan cinta kita, itu akan sangat jelas. Itu. Jadi prosesnya di situ. Ada cinta pada Tuhan itu yang menjadi penting. Itu. Oke. Baik, Mo. Apakah ada yang mau tanya? Atau ada yang mau sharing? Mau pertanyaan Ya. sebetulnya mau. Iya. Bagaimana kita tahu kita harus percaya kita nih melakukan ini untuk karena kita cinta Tuhan atau karena kita takut Tuhan? Bagus pertanyaannya. Terima kasih Jenny pertanyaan ini. Saya teringat seorang Rabi'ah al-Adawiyah, itu seorang Islam tahun 750-an di Basra, di Irak Utara. Dia membuat doa seperti ini. Tuhan, kalau saya mencintai Tuhan karena saya ingin mendapatkan tempat di surga, bakarlah saja surga itu. Kalau saya mencintai Tuhan, saya berdoa karena saya takut masuk neraka. Lalu padamkanlah neraka itu. Dia mau mengatakan, ya saya mencintai Tuhan bukan karena saya ingin mendapatkan surga untuk diriku, atau karena saya menolak neraka dariku. Tetapi kalau aku berdoa kepadamu karena aku mencintaimu, terimalah. Nah, dari doa Rabi'ah al-Adawiyah ini, sesuatu yang sangat indah adalah bahwa pemurnian pamrih itu kita hilangkan. Yang ada adalah ya sudah, pokoknya ini bentuk-bentuk aku ingin mencintaimu, bukan untuk mendapatkan sesuatu darimu. Aku ingin aku memberi bentuk aku mencintaimu. Nah, bahkan kalau bentuk itu pun ternyata bahwa penderitaan, oke, aku mau. Ini prosesnya yang agak sulit, tetapi ke arah sana sebetulnya Tuhan menuntut. Jadi apakah kita kewajiban atau cinta? Ya, mari kita kembangkan cinta itu. Cinta itu akhirnya menjalankan kewajiban, itu tentu. Cinta tanpa disiplin ya enggak jalan gitu ya. Tetapi yang akan tumbuh adalah cinta. Lalu kita bisa dengan gembira menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Begitu Jenny kira-kira. Waktunya sudah. Lucy, waktunya bagaimana? Iya Romo, kita masih punya 5 menit lagi kali ya Romo, nanti kita 11.30 selesai. Oke, iya. Silahkan kalau ada yang mungkin mau memberi tanggapan. Saya mau memberikan analisa lagi Romo. Oke. Mungkin Tuhan memberikan penderitaan kepada kita itu untuk benar pemurnian cinta kita terhadap Allah atau Tuhan. Saya rasa Tuhan akan membuat orang yang menderita itu sebagai orang yang spesial.
dan dari kemurnian cintanya kepada Tuhan, maka orang tersebut apakah bisa berbuah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, seperti juga pengikut-pengikut Yesus kan mereka nggak hidup senang gitu, seperti Santo dan Santa juga mereka banyak menderita. Tapi ya betul, buahnya banyak memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi Tuhan ingin membuat kita to be like Him. Ya, Betul nggak Romo? Nggak tahu dah ya, ini kan betul, saya lagi betul. analisa. Ya, justru karena Allah mencintai, lalu Allah itu kadang-kadang mengajak orang masuk pada situasi-situasi tertentu, tetapi justru itulah orang yang diperhatikan Tuhan secara khusus, pemurniannya. Jadi misalnya dengan penderitaan yang telah dia lalui, orang tersebut menjadi orang yang lebih peka terhadap orang lain dan lebih bisa banyak menolong orang lain untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, tetapi catatannya ada juga penderitaan yang karena kita buat karena kebodohan atau kesalahan kita, gitu ya. Itu juga. Kalau saya sudah diperingatkan untuk mengurangi gula dan saya nekat, nanti saya diabetesnya naik, ya itu karena kenekatan. Ya, gitu kan. Jadi ada sesuatu yang lain, ada tarafnya lain, gitu ya, tarafnya lain. Jadi penderitaan juga mempunyai warna-warna yang, tetapi dalam konteks ini adalah penderitaan yang terjadi pada orang yang tidak bersalah atau orang baik, gitu ya, orang yang baik, begitu. Ya, terima kasih Romo. Nah, ini teman-teman orang-orang baik semua, maka kalau ada penderitaan siap-siap saja. Romo, kita masih punya 3 menit. Pak Susilo raise hand. Silakan Pak Susilo, tapi to the point ya. Waktu kita tinggal 1 menit aja. Terakhir. Saya Silakan. 1 menit aja. Jadi kalau selama saya perhatiin semua ini, jadi ini cuma kesimpulan aja Romo ya, bukan apa nih. Jadi menurut pendapat saya, jadi selama kita masih mempunyai pola pikir mengenai reward and punishment, maka pengertian kita mengenai penderitaan itu menjadi sangat bias. Itu aja Romo, pendapat saya. Iya. Bagaimana pendapat Romo? Terima kasih. Ya. Romo masih boleh satu lagi Romo ya. Silakan Randy. Boleh, mari silahkan. Halo, mau nih Randy dari Atlanta. Saya cuma mau sharing aja dikit ya. Selama perjalanan hidup saya gitu banyak cobaan gitu ya. Sampai suatu saat saya bahkan marah gitu sama Tuhan gitu. Maksudnya bertahun-tahun malah marahnya. Somehow tapi baru tahun ini mulai reconcile gitu. Maksudnya mulai ngerti apa tujuannya gitu. Dan yang saya lihat gitu, ya bahkan saya kadang bertanya gitu, apa maunya gitu, apa mau Tuhan gitu, maksudnya why you forsaken me gitu. I even question that on my prayer gitu. Nah terus kadang terjawab kayak kita diminta untuk kayak ketaatannya kita dan kesetiaan kita tuh kayak diuji gitu. Ketika Tuhan nggak ada jawaban gitu, untuk kita tetap berpasrah gitu dan berusaha menjalani sebaik mungkin gitu. Dan gimana ya, kayak kita harus yakin gitu bahwa at the end there's something meaningful gitu yang Tuhan mau kasih kita. Itu aja sih Mo. Iya, terima kasih Randy. Oke, bahwa pernah marah pada Tuhan, ya sudah, itu diterima, kita akui. Tapi lalu coba ditemukan bagaimana Tuhan mencintai Anda dan Anda mencintai Tuhan, ada pemurnian itu. Dan saya kira taat setia pada Tuhan itu betul ya. Terima kasih. Ya. Begitu, Lucy? Romo, saya mau komen sebentar. Berarti kalau kita mengalami penderitaan tapi kita clueless, tidak bisa membuat cinta kita kepada Tuhan makin murni, sedih banget ya Mo. Jadi rugi berkali-kali, udah menderita for nothing gitu ya Mo. Betul, betul. Sudah investasi besar-besaran kita tidak maju.
Itu. Oke, Mo. Jadi dalam setiap penderitaan kita benar-benar harus mencari ya, Mo? Ya, itu maka istilahnya itu ada pegangan itu ya. Berpegang pada Tuhan dan sangat konkret. Yesus itu konkret sekali. Oke, Mo. Terima kasih. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Waktu kita sudah habis, kita harus akhiri sesi hari ini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Romo Mahar, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum Romo menutup acara hari ini dengan doa dan memberikan berkat buat kita? Silakan, Romo. Ya, pendek saja. Setiap orang mempunyai itu ya, seperti dalam janji nikah yang Anda ucapkan, aku mencintaimu dan menghormatimu seumur hidup, ya, sampai maut memisahkan kita. Hal yang sama sebetulnya, hidup kita mencintai dan menghormati Tuhan. Kita tinggal mencari bentuk-bentuknya saja. Begitu. Baik, kita tutup. Iya, Romo, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Allah telah berkenan membantu kami dengan peristiwa Ayub. Membantu kami melihat penderitaan, tantangan-tantangan. Dan terima kasih atas kehadiran-Mu, juga ketika Engkau seperti sedang senyap, seperti tidak kelihatan hadir. Bantulah kami untuk terus maju dengan setia. Bantulah kami dengan seluruh anggota keluarga kami agar semakin setia dan semakin rela pada tuntunan-tuntunan-Mu. Dan semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudari beserta seluruh anggota keluarga dengan rahmat kesehatan, dengan kesejahteraan dan kebahagiaan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sampai nanti minggu depan.